Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita bertemu kembali dengan video pembelajaran dan untuk mata kuliah komunikasi antar budaya. Pembahasan kita pekan ini adalah tentang identitas budaya. Apa sih yang dimaksud dengan identitas budaya? Nah, kita masuk dalam kajian tentang pentingnya identitas dulu ya. Identitas menurut Pini adalah tujuan utama menjadi dewasa adalah menemukan identitas dirinya. Mereka yang gagal menemukan identitasnya akan bingung mengenai siapa dirinya dan apa peran mereka dalam kehidupan ini. Nah, jadi teman-teman, identitas itu ternyata penting ya. Untuk sebenarnya kalian tuh siapa sih sekarang? Nah, itu juga akan sangat ditentukan ketika kalian sudah mendapatkan jawaban ya, seperti apa gitu ya identitas dirimu. Nah, pengaruh globalisasi sekarang ini menyebabkan identitas seseorang itu semakin samar akibat semakin meluasnya nilai-nilai global dan ditinggalkannya nilai-nilai tradisional. Nah, padahal teman-teman yang namanya identitas seringkali berawal dari pembiasaan yang ada di rumah ya, culture atau budaya kita yang diturunkan oleh orang tua, yang diajarkan oleh orang tua, itu juga sangat punya peran besar ya dalam membentuk identitas kita. Nah, namun demikian dengan kondisi yang global seperti ini ya, kita menjadi tidak lagi terlalu apa namanya, ambil pusing gitu ya, saya ini siapa sih sebenarnya gitu. Nah, kemudian itulah menjadi identitas kita semakin samar. Identitas menjadi faktor penting bagaimana seseorang menjalani kehidupan ini dan dengan siapa mereka berinteraksi. Ya, jadi kurang lebih seperti konsep diri ya, teman-teman. Kalau seseorang itu konsep dirinya jelas ya, tentu saja dia akan jelas juga bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Demikian pula dengan orang yang jelas identitasnya, dia akan menjadi lebih jelas lagi ya ketika dia akan menjalin atau berhubungan dengan orang lain. Ya, identitas budaya ya. Menurut Matthew, identitas adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan melabel dirinya sendiri. Aku tuh orang mana sih? Misalnya seperti itu ya. Dalam studi komunikasi antar budaya, identitas budaya itu didefinisikan sebagai identifikasi komunikasi dari kesamaan sistem simbol dan perilaku nonverbal yang bermakna bagi anggota suatu budaya yang memiliki rasa kesamaan tradisi, peninggalan, bahasa, dan norma terhadap perilaku yang pantas. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, ya kita bisa melihat ada kesamaan simbol-simbol verbal dan perilaku nonverbal. Artinya bahasa ya, simbol verbal itu bahasa yang dipakai sama. Misalnya dari Banyumas, bahasanya juga Banyumasan. Yang sesama dari Sunda, bahasanya pakai bahasa Sunda. Nah, itu adalah simbol-simbol verbal. Perilaku nonverbalnya juga sama. Misalnya ada kesamaan ya, misalnya hobi makan gitu ya. Kalau teman-teman di Sunda itu biasanya suka makan lalapan katanya gitu ya dengan sambal seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang di Jogja suka makan gudeg, yang belum tentu orang dari luar Jogja suka dengan gudeg, misalnya seperti itu. Jadi ada kesamaan-kesamaan yang kemudian juga rasa kesamaan itu juga ada apa namanya hal yang lebih lain lagi ya, yang lebih besar lagi yaitu adanya tradisi ya. Ini kita sudah mau puasa misalnya di daerah masing-masing pasti punya tradisi-tradisi menyambut Ramadan misalnya atau kebiasaan-kebiasaan selama bulan puasa ya di daerah masing-masing. Nah, sehingga itu akan apa namanya membentuk ya rasa kebersamaan dan identitas budaya. Nah, satu hal lagi yang penting di sini ya norma terhadap perilaku yang pantas. Mana yang pantas dan tidak itu juga sangat bergantung dari budaya masing-masing ya. Ada satu budaya yang mengatakan ini layak, nggak apa-apa, tapi mungkin di budaya lain akan mengatakan itu kurang ajar, misalnya seperti itu. Makanya kita juga perlu tahu ya bagaimana identitas dari teman-teman kita yang berbeda budaya.
Nah, sehingga ya di sini identitas budaya adalah suatu konstruksi sosial. Sebenarnya social construction atau identitas itu dibentuk ya bersama-sama ya dengan apa namanya pembiasaan-pembiasaan ya pantas nggak pantas itu kan sebenarnya juga ya sangat tergantung dari budaya masing-masing atau lingkungan sosial masing-masing. Ya, nah sekarang sifat identitas. Apa saja sih sifatnya ya? Pertama, identitas itu dinamis dan beragam ya. Kita bisa punya banyak identitas dan bisa juga akan berganti-ganti identitas. Contoh, ketika sekarang ya kalian masih jadi mahasiswa, identitas kalian sekarang mahasiswa gitu ya. Kalau dulu siswa SMA misalnya identitas waktu itu siswa SMA. Tapi karena sudah lulus kemudian mendaftar masuk di UMY, akhirnya menjadilah identitas yang berubah ya. Jadi sehingga itu akan dinamis gitu. Kemudian beragam, bisa macam-macam. Satu orang bisa punya banyak identitas. Nah, identitas berubah seiring berubahnya pengalaman hidup seseorang ya. Jadi bisa jadi teman-teman ya identitas kamu sekarang ya mungkin 10 tahun lagi sudah berubah. Nah, makanya saya suka bilang ya, kalau begitu masuk UMY dulu, kalian foto gitu ya, kemudian kamu upload di medsos, nanti 4 tahun lagi ketika sudah insya Allah lulus, kamu buka lagi tuh ya 4 tahun lagi. Waduh gimana nih, udah berubah mungkin ya, dari model jilbab, model kacamata, ya cara berpakaian, dan seterusnya misalnya. Kalau yang sebelumnya identitasnya sebagai lulusan SMA, nah yang 4 tahun berikutnya sudah jadi lulusan mahasiswa atau malah sudah jadi sarjana, tentu saja identitasnya jadi berubah sesuai dengan berubahnya pengalaman hidup. Nah, ini ya setiap orang punya lebih dari satu identitas. Jadi misalnya kita ya, saya sekarang menjadi dosen, identitas saya sebagai dosen UMY ya, karena saya posisi sedang mengajar. Tapi ketika saya lagi pulang ke rumah ketemu orang tua saya, ya tentu saja identitas saya menjadi anak dari orang tua saya. Ketika saya pulang ke rumah ketemu dengan suami, ketemu dengan anak-anak, identitas saya menjadi seorang istri dan ibu. Misalnya seperti itu, sehingga bisa lebih dari satu identitas. Ya, identitas yang beragam ini tidak bekerja sendiri, tapi beroperasi dalam kombinasi tergantung dari situasinya ya. Jadi kalau saya lagi mengajar identitasnya jadi dosen gitu ya, tapi ketika saya sedang di rumah ya identitas saya jadi ibu, jadi seorang istri, misalnya seperti itu. Jadi dia tidak bekerja sendiri-sendiri ya, apa ya, nggak kayak pakai baju dilepas ganti gitu ya, enggak ya, tapi dia simultan ada dalam diri seseorang. Nah, contoh identitas Anda dalam mengikuti kuliah saat ini ya, identitasnya sebagai mahasiswa lebih menonjol ya dibanding identitas yang lain, seperti itu. Nah, ada tiga kategori identitas ya. Kenapa sih teman-teman saya pasang gambar jantung, ada yang tahu nggak? Ya, kenapa? Ya, karena sebenarnya pada intinya identitas seseorang itu ya itu kan kulit luar ya, kulit luarnya. Tapi ketika seseorang ya dibedah gitu ya, dilihat jantungnya, mau dia orang Afrika, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Belanda, mau orang mana aja pasti bentuk jantungnya sama gitu ya. Nah, orang yang punya cara pandang seperti ini ya masuk dalam identitas human identity ya, melihat diri sendiri dan manusia lain adalah sama. Nah, ini apa namanya adalah orang-orang yang suka ya melihat dirinya dan orang lain itu tidak ada perbedaan. Uh, Kemudian yang kedua adalah social identity atau identitas sosial. Merepresentasikan beragam kelompok yang Anda berada di dalamnya ya, seperti ras, etnis, pekerjaan, usia, hobi, kelompok pengajian dan lain-lain. Jadi ini kalau social identity itu kamu berada di dalam anggota sosial ya dari satu kelompok. Nah, identitas sosial ini akan membentuk perasaan in group atau merasa di dalam aku menjadi bagian ya dari satu kelompok itu. Untuk kelompok yang sama atau out group untuk mereka melihat di luar kelompok. Jadi misalnya kalian ya menjadi satu identitas sosialnya sebagai kumpulan mahasiswa dari Lampung misalnya seperti itu. Tentu saja kalian akan melihat bahwa in group ketika ketemu dengan sesama orang dari Lampung, mahasiswa dari Lampung. Tapi ketika melihat mahasiswa dari daerah lain, mereka akan melihat mahasiswa itu sebagai out group. Nah, kalau cara pandang kalian seperti ini, ya,
berarti social identity kalian lebih kuat ya dibanding identitas yang human identity. Nah, sedangkan yang personal identity ini melihat diri sendiri sebagai sosok yang unik, tidak sama dengan orang lain. Nah, kalau yang ini ya kalian akan melihat diri kalian itu nggak ada referensi yang lain gitu. Aku ya kayak gini nih aku gitu ya. Kamu cenderung misalnya cara berpakaian, cara berpikir atau berperilaku itu tidak sama ya atau mandiri seperti itu. Nah, kalau kamu lebih banyak ya melihat dirimu seperti ini, tentu saja personal identity-mu lebih kuat ya dibanding human identity dan social identity. Nah, kalau kalian suka jadi relawan, suka menolong orang, nah biasanya identitas human identity ini lebih kuat. Kenapa? Karena kalau orang mau menolong itu kan ya siapa aja ditolong kan seperti itu. Sehingga dia tidak akan melihat, oh dia dari kelompok mana, dia dari kampus mana, dia dari agama apa, misalnya gitu ya. Karena seorang relawan voluntary gitu ya, dia tidak akan melihat orang dari identitas sosialnya, tapi dia dilihat sebagai sesama manusia. Baik, selanjutnya apa yang disebut dengan identitas sosial ya? Identitas sosial itu adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai dengan keanggotaannya dalam satu kelompok sosial. Jadi ini tadi ya kita melihat, oh saya ini orang mahasiswa KPI, anak ICC radio misalnya. Nah tentu saja persepsi itulah yang kemudian membawa dirimu ya akan berperilaku seperti umumnya anak ICC radio seperti apa, misalnya seperti itu. Nah itu bagian dari persepsi kamu. Nah ini ya, contoh bisa laki-laki, perempuan, mahasiswa, orang Sunda gitu ya. Nah, karena kamu punya konsep diri sebagai seorang laki-laki, tentu saja kemudian kalian akan berpakaian seperti laki-laki, misalnya seperti itu. Atau karena kamu mahasiswa, tentu saja kamu akan berperilaku menyesuaikan ya seperti mahasiswa. Ya, menurut Griff and Hawk ya, seseorang yang membuat kategori sosial atas dirinya dan orang lain untuk memperjelas persepsi mereka terhadap dunia sosial dan di mana mereka berada ya. Jadi identitas sosial itu dia membuat kategori sosial ya, dirinya dan orang lain itu seperti apa ya supaya lebih jelas ya cara mempersepsinya. Nah, identitas sosial itu mengurangi ketidakpastian yang subjektif ya. Karena kenapa? Karena memang ketika misalnya kita ketemu dengan orang yang kita belum kenal, tentu saja kan kita akan dia orang mana ya gitu ya. Dia orang mana itu kan artinya kan dia dari etnis mana misalnya gitu. Atau dia kampusnya mahasiswa mana gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika nanti sudah ada jawaban, oh dia anak ini, anak situ, oh gitu ya. Kamu jadi bisa mempersepsi dirimu dan mempersepsi orang lain seperti apa. Gitu. Nah, dalam sebenarnya identitas sosial itu seperti apa dimensinya ya? Nah, menurut Doaks ya tahun 91 identitas sosial itu dibagi dalam 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi voluntary dan involuntary atau dimensi sukarela dan tidak sukarela. Ya, dimensi yang voluntary, yang sukarela itu ada identitas yang kita pilih sendiri ya, misalnya menjadi mahasiswa KPI UMY itu kan kalian pilih sendiri ya. Kemudian ada yang involuntary atau yang tidak sukarela atau identitas yang kita tidak bisa bebas memilihnya. Contohnya ya, kamu anak dari orang tuamu. Nah, itu kan kamu lahir nggak bisa milih orang tua ya, seperti itu. Atau kalian dilahirkan menjadi suku Jawa gitu. Kamu berada dalam tengah keluarga Jawa. Wah, kok aku jadi orang Jawa ya? Aku padahal pengennya jadi orang Amerika. Nah, itu juga nggak bisa milih ya, karena involuntary. Kita dilahirkan itu kita nggak bisa milih. Kemudian dimensi yang kedua ada desirable and undesirable ya, diinginkan dan tidak diinginkan. Ya, desirable itu biasanya adalah identitas yang menurut kita adalah positif dan yang undesirable adalah identitas yang menurut kita negatif. Nah, ini ya, untuk voluntary desirable identity ya. Jadi dua dimensi tadi digabung ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama adalah voluntary desirable identity ya. Contohnya apa? Jadi ini adalah yang sukarela dan memang diinginkan. Jadi ketika dia menjadi anggota dari
kelompok sosial itu dia memang secara sukarela dan memang dia ingin ya, misalnya menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang Islam ya. Tentu saja meskipun kita sebagian besar ya itu memang Islamnya karena orang tua ya, tapi ketika kita sudah besar kemudian kita memutuskan tetap menjadi seorang muslim, tentu saja itu menjadi voluntary dan desirable. Kemudian kalian menjadi anggota satu klub. Nah, seperti itu ya, kalian jadi anggota ICC, kalian jadi anggota UKM yang mana, itu juga kamu sukarela mendaftar dan kemudian juga kamu inginkan berada di sana. Menjadi mahasiswa juga begitu ya, suami atau istri ya, ketika kamu nanti insya Allah akan menikah atau ada pasangan menikah, tentu saja pasangannya atau calonnya tentu dia memilihnya dengan secara voluntary ya, untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang istri itu juga voluntary dan desirable. Atau menjadi anggota parpol misalnya, itu juga tentu saja sukarela dan diinginkan. Kebalikannya adalah sukarela tapi tidak diinginkan. Jadi dia memang sukarela tapi identitas ini tadi ya, kalau tidak diinginkan artinya dia punya pesan negatif ya. Contohnya menjadi seorang pecandu alkohol ya, dia suka alkohol itu kan dia sukarela ya, tapi dia tahu ya sebenarnya identitas itu tidak disukain ya, atau berkonotasi negatif di lingkungan misalnya seperti itu. Menjadi gay and lesbi itu juga ya, transgender ya, kemudian menjadi seorang perokok untuk di komunitas-komunitas kita, tentu saja itu menjadi satu hal yang tidak yang voluntary ya. Jadi seorang perokok itu kan nggak ada yang terpaksa ya, tapi pasti dia sukarela ya, meskipun dia tahu bahwa di lingkungan itu tidak disukai ya merokok. Kemudian identitas yang ketiga ya itu adalah yang involuntary tapi desirable ya. Dia tidak sukarela tapi diinginkan. Seperti itu. Ya, apa misalnya menjadi seorang Indonesia ya. Kemudian jadi orang Jawa. Involuntary dia nggak bisa milih gitu kan. Dia tidak bisa milih untuk menjadi seorang Indonesia atau dari suku Jawa, dia tidak bisa tidak sukarela memilih, tapi dia inginkan gitu ya. Kenapa ini bisa diinginkan? Ya bisa jadi karena dia dibesarkan dalam satu lingkungan yang ya menguatkan identitas dia, sehingga dia bangga juga jadi seorang Indonesia, jadi seorang Jawa misalnya gitu ya. Anak dari orang tua mana yang menjadi seorang laki atau perempuan, nah itu juga involuntary ya, tidak sukarela tapi diinginkan. Nah, yang terakhir adalah involuntary undesirable atau identitas yang tidak sukarela dan tidak diinginkan. Misalnya adalah ya teman-teman kita yang punya kebutuhan khusus ya, misalnya atau dengan difabel ya, dia terlahir buta misalnya seperti itu. Nggak ada yang diinginkan ya, ada kekurangan dalam dirinya, tetapi mau nggak mau tetap harus diterima seperti itu. Sehingga tentu saja kita tentu saja juga harus paham ya ketika ketemu dengan teman-teman yang seperti ini, karena dalam suasana awalnya dia posisinya dia tidak voluntary ya dan juga tidak diinginkan. Baik teman-teman, saya rasa cukup itu saja kajian kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.